Ya, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut lagi bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita boleh ada lagi sampai di saat ini, kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh berikan atau nyatakan bagi kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Baiklah, sebelum ibadah kita akan mulai, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami di waktu-waktu yang kami telah lalui bersama-sama ya Tuhan. Dan Tuhan, kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami taruh doa ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapi kami semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Yang pimpin pujian diurapi oleh Tuhan, yang main musik diurapi oleh Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan diurapi oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan diurapi oleh kekuatan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, kami berdiri atas nama Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja, menyertai bagi kami dalam kami beribadah, dalam kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji, membesarkan namanya, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin, haleluya, indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan, haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala
sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Oh Tuhan. haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, Yesus, Haleluya. kami tinggikan, muliakan namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari tinggikan, mari muliakan namamu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Kasih-Mu besar buat kami Tuhan. Haleluya. 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 Naikkan pujian ini dari awal. Sungguh besar oh Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Oh. Tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan
Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sangat begitu luar biasa bagi kami. Engkau telah menyertai bagi kami, dalam kami memuji dan memuliakan nama daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami imani, apa yang boleh kami buat ini, apa yang boleh kami lakukan saat ini, kami imani, kami percaya bahwa ini boleh berkenan, ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya, kami imani, Engkau telah urapi kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman, kuasa-Mu terus bekerja, kuasa-Mu mengurapi, dan kami berdoa apabila ada pekerjaan kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi bagi kami, membaca, mendengar firman, kami berdiri atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perangi, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami gereja Tuhan. Kami imani firman Tuhan adalah pengharapan bagi kami umat-umat Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan iman kami di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap, kami terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan pada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang luar biasa, bagaimana dia menghadapi kehidupannya dan Tuhan memakainya secara luar biasa. Kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 41 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan belajar dari Daud. Doa minta penyembuhan, judul perikopnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Ayat 2, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana sosok Daud ini luar biasa mencuri hati Tuhan. Sejak awal dia diurapi oleh Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan meminta kepada Samuel untuk mengurapi anak Isai. Dia pergi ke Bethlehem, kau urapi orang-orang yang aku rindukan untuk memimpin Israel ke depan. Jadi Samuel tadinya berpikir, oh pasti Syama atau Eliab atau kakak Daud yang luar biasa gagah, karena dia adalah seorang ahli berperang, karena mereka adalah seorang tentara. Jadi bagaimana figurnya itu luar biasa ya. Kita kalau ketemu orang-orang yang bertugas dengan seragam, kita pasti lihat wah gagah luar biasa. Tapi saat Samuel melihat itu, dia mau mengurapi, Tuhan bilang bukan apa yang dilihat oleh mata manusia yang dilihat Tuhan, dan Tuhan itu melihat hati. Jadi di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara, dan Samuel di situ juga diajar oleh Tuhan bagaimana jangan kita memandang orang hanya dengan fisiknya. Dan Tuhan meminta Samuel mengurapi Daud saat dia sedang habis pulang dari padang. Saudara kan tahu kalau orang pulang dari ladang, pulang dari kebun seperti apa, tapi betul-betul hatinya mencuri hati Tuhan, bahwa Tuhan katakan kepada Samuel, ayo bangkit urapi dia, dialah orang yang aku pilih. Jadi saudara, kita belajar dari Daud pada hari ini
bagaimana hidupnya luar biasa. Dikatakan di ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi judul firman Tuhan pada hari ini adalah Tuhan melihat dan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkatnya kepada orang-orang yang Tuhan cintai. Jadi cintailah orang-orang yang Tuhan cintai. Saudara, Daud memperlakukan orang sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Saudara, kalau Tuhan memperlakukan kita baik saat ini, saudara, Tuhan melindungi kita, meluputkan kita, Tuhan memberikan berkatnya, kita masih bisa makan hari ini. Betapa Tuhan memperlakukan kita dengan baik, saudara. Itu supaya kita menjadi orang yang demikian juga. Walaupun orang memperlakukan kita kembali atau diperlakukan kembali itu dengan hal yang gak enak, mungkin diperlakukan dengan jahat, diperlakukan bagai musuh, diperlakukan bagai sampah, kita tetap bisa mengasihi, tetap berbuat baik. Karena itu kita belajar dari Daud bagaimana ia memperlakukan orang yang sudah memperlakukan dia dengan jahat. Di sini judulnya adalah berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Saudara, apa itu orang lemah? Orang lemah itu orang yang bukan hanya orang yang tidak memiliki kekuatan, tapi dia juga tidak memiliki dari Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Makanya dia bilang orang lemah. Seperti orang-orang yang kelihatannya dia berpuasa, tapi sebenarnya hatinya tidak bisa mengasihi. Itulah orang lemah. Kita belajar dari Saul, bagaimana Saul memperlakukan Daud seperti itu. Lalu kita belajar apa itu orang lemah. Orang lemah itu adalah orang-orang yang penuh dengan sakit hati, orang-orang yang penuh dengan hal yang gak enak, orang-orang yang hidupnya pahit, orang-orang yang dikejar-kejar musuh. Seperti orang-orang yang Daud temui di Gua Adulam. Bagaimana 400 orang di dalam situ, Daud yang memberikan pertolongan sama orang-orang yang di dalam Gua Adulam ini. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang terbuang, tapi Daud menerima dia, dan akhirnya dia menjadi adalah pasukan Daud yang gagah berani. Bagaimana Daud memberikan kekuatan kepada orang-orang lemah. Dan yang ketiga adalah, apa itu orang lemah? Orang lemah itu adalah orang yang menunjukkan kemarahan, menunjukkan kekesalan karena dirinya tidak mampu untuk menguasai. Seperti saudara kalau ingat cerita Daud lagi, Shimei, bagaimana dia mengata-ngatai Daud waktu Daud lagi dikejar-kejar sama anaknya Absalom. Bagaimana si Shimei itu ngata-ngatain Daud, jelek-jelekin Daud, lempar-lempar batu. Memang tidak mencelakakan Daud, tapi membuat mengganggu perjalanan. Sampai panglimanya Daud, tentaranya Daud bilang, Raja, berikan saya perintah supaya saya bunuh itu orang, karena dia sudah mengganggu. Beri saya perintah. Tapi Daud bilang, ya sudahlah, mungkin itu dari Tuhan, mungkin Tuhan sendiri yang menyuruh dia untuk mengatakan hal-hal itu kepadaku. Sudahlah, biar aja lah. Jadi orang itu sangat mengganggu sih perjalanannya Daud, dilempar-lempar sampai berdebu, sampai membuat perjalanannya terganggu. Itulah orang-orang lemah yang kita kadang bisa temui. Orang itu dengan tiba-tiba, saudara, kita lagi baik-baik, tiba-tiba ada yang nyenggol kita misalnya. Tapi kita akan belajar daripada Daud, bagaimana Daud memperhatikan orang-orang lemah dan lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya saat ia memperlakukan orang itu seperti Tuhan memperlakukan kita, seperti Tuhan memperlakukan kita, orang-orang yang dikasihinya. Jadi saat kita mengasihi orang-orang yang Yesus kasihi, maka kita akan melihat luar biasa pemeliharaan Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudara, berapa kali Daud itu ditolong Tuhan saat dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan anaknya Saul sendiri, Yonatan, menjadi sahabatnya Daud. Saudara, kalau boleh dipikir, Yonatan berhak atas tahta, tapi dia gak mau itu, malah justru dia menolong, mengikat perjanjian dengan Daud. Saudara, kalau kita memperhatikan orang-orang lemah, maka lihat Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka.
Tuhan akan mengirimkan pertolongan yang luar biasa yang tidak terduga. Bagaimana mungkin yang ngejar-ngejar bapaknya ditolong anaknya? Itulah Daud luar biasa. Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi saudara, saat kita sedang menemui orang-orang yang dalam tanda kutip lemah, atau dia menjengkelkan kita, membuat kita kesel, jangan dilawan dengan kekuatan kita, lawan dengan kekuatan Tuhan. Kalau perlu lari, meninggalkan, saya nggak mau cari masalah. Seperti Daud, dia lari, dia pergi, bahkan ditolong-tolong, karena dia nggak mau membuat permusuhan, saudara. Dan luar biasa Tuhan meluputkan dia pada waktu celaka. Luar biasa, saudara. Saat kita memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang sebenarnya membutuhkan Tuhan, yang sebenarnya membutuhkan kasih Tuhan, dan kita akan lihat luar biasa Tuhan mempertemukan Daud dengan Saul. Bisa aja Daud itu melakukan sesuatu, menyerang balik gitu, tapi dia tidak melakukannya. Justru dia gemetar, ketakutan saat dia mau merobek jubahnya Saul, karena dia sangat ketakutan, karena dia sadar ini orang ini diurapi Tuhan juga. Dia begitu memperhatikan orang-orang lemah dalam tanda kutip, dan Tuhan meluputkan dia secara luar biasa, sampai Saul menjadi malu bahwa begitu Daud menunjukkan kasih kepadanya. Yang kedua adalah Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Luar biasa. Daud itu adalah satu-satunya orang yang dipuji Allah. Kalau dalam Kisah Rasul 13 ayat 34 dikatakan bahwa selama hidupnya, seumur hidupnya, Daud itu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Luar biasa, saudara. Dipuji luar biasa. Bagaimana ia menjadi berbahagia di bumi. Maka saudara, dia tuh raja yang meninggalnya tuh gak sakit-sakitan, saudara. Saudara kalau lihat, dia itu waktu mau mangkat, mau meninggal, dia tuh dirawat dengan baik. Maksudnya dia meninggal secara terhormat, saudara. Kalau Saul aja matinya akhirnya harus seolah-olah terpaksa untuk bunuh diri, karena kalau enggak dia akan dipermalukan oleh musuh. Terus banyak raja-raja yang lain yang mati karena perang, sakit, ya saudara. Bahkan sakit yang kulit aja, tapi dia tidak datang sama Tuhan, malah cuma datang mendatangkan tabib-tabib. Tapi Daud itu dipelihara oleh Tuhan, dirawat. Ada orang-orang khusus yang waktu itu merawat Daud sampai dia mangkat. Dan dia juga dijuluki orang yang melakukan apa yang Tuhan berkenan sepanjang hidupnya. Luar biasa. Dan Tuhan melindungi dan memelihara nyawanya. Bagaimana saat Daud di Goa Adulam bertemu dengan orang-orang 400 orang yang sakit hati, yang mau mati, yang dikejar utang, yang hidupnya buruk, penuh sakit hati, penuh amarah, penuh dendam orang-orang itu. Tapi bertemu dengan Daud, diubahkan akhirnya menjadi anggota perang yang luar biasa, yang menjadi pasukannya Daud. Bagaimana Daud bisa merubah orang-orang demikian saat dia memperhatikan orang-orang lemah, saudara. Orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip sampah sama masyarakat pada saat itu. Makanya dia berlindung di gua, karena kalau dia keluar dari gua nggak diterima. Tapi Daud menerima dia, dan akhirnya ia memperoleh kekuatan pahlawan yang gagah berani, saudara. Saudara kalau lihat ada berapa banyak pahlawan, wah luar biasa Daud ini. Karena dia memperhatikan orang lemah, dia tidak pernah membuang orang, tidak pernah membuang orang yang Tuhan kasihi. Saudara, kadang-kadang kita gampang sekali bilang, dia udah nggak berharga buat saya, dia ngelakukan apa buat saya. Kadang-kadang kita bisa membuang orang, saudara. Perusahaan aja bisa mem-PHK orang, itu artinya membuang orang, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah membuang orang, dan itu yang Daud lakukan, dan itu juga Tuhan rindukan ada terjadi dalam kehidupan kita.
bahwa kita menerima orang dengan keberadaannya sama seperti Tuhan menerima kita. Saudara, kita ini kan juga bukan manusia sempurna. Kalau Tuhan menerima kita dengan luar biasa, maka kita juga harus belajar mengenal hati Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang Yesus kasihi, saudara. Saudara, saya sangat bersyukur dengan kisah Daud ini. Saudara, mengingatkan kepada seorang guru waktu saya masih sekolah dulu. Ada seorang anak yang nggak bisa bayar SPP. Lama dia nggak bisa bayar SPP dan akhirnya nggak bisa ikut ujian. Tapi ada seorang guru diem-diem nggak mau bilang, dia yang bayarin. Dia yang bayarin anak itu supaya anak itu bisa ikut sekolah, supaya anak itu bisa belajar. Dia memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak itu supaya anak itu bisa ujian, dan akhirnya guru itu diam-diam membayari. Akhirnya anak itu bisa sekolah dan bisa ujian, dan dia bingung kenapa kok saya bisa sekolah. Bingung, akhirnya dia pergi ke tata usaha. Pas dia mau bayar, oh kamu udah dibayarin, oh sekolahmu. Oh, sama siapa? Akhirnya disebutin sama guru ini, langsung ya ampun, dia pergi sama teman-temannya. Lalu setelah berapa lama anak itu sudah keluar, udah dewasa, dia ketemu dengan anaknya daripada ibu itu. Dia bilang, saya sangat bersyukur dengan ibu kamu yang sudah menolong saya, akhirnya saya bisa sekolah dan saya bisa selesai. Loh, emang kenapa ibu saya? Gitu. Ya, ibu kamu diam-diam dia bayarin uang sekolah. Di situ anaknya nggak percaya sama apa yang dilakukan oleh mamanya. Dan luar biasa, saudara, saat kita memperhatikan orang lemah, keturunannya pun ikut diberkati, saudara. Keturunannya pun mendapatkan buah dari apa yang ditabur, saudara. Luar biasa. Dan itu membuat anaknya sampai kaget, ternyata mama saya seperti itu. Jadi saudara, perhatikan orang lemah. Dan anaknya pun akhirnya dapat hal yang baik apa yang ditabur oleh mamanya. Mendapatkan cerita ini membuat hatinya menghangat dan membuat luar biasa ya, saat kita memperhatikan orang-orang lemah yang kita pikir dia gak akan bisa memperhatikan kita balik. Tapi justru itu membuat kekuatan tersendiri bagi yang mendengarnya. Orang-orang yang mengetahui cerita ini diberi suatu kekuatan untuk kita juga harus berbuat yang sama. Saudara, kalau kita seperti apa, saudara, lingkaran kebaikan ya, saudara. Kita membuat lingkaran kebaikan terus menerus gerakan kebaikan ini, maka kita percaya bahwa bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, bumi penuh dengan kasih Tuhan, karena kasih melanda. Sekarang ini Tuhan bekerja dengan luar biasa dengan kasih-Nya. Karena itu mari kita ambil bagian dalam gerakan kasih itu, yaitu mengasihi orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa saat kita membagi kasih, maka kita akan mendapatkan apa ya, saudara, sukacitanya double, saudara. Dan itu yang Daud lakukan. Maka ia dipelihara oleh Tuhan dan dia disebut berbahagia di bumi. Saudara, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Yang ketiga adalah engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saudara, itu Absalom, itu anaknya. Dia mau kejar untuk mendapatkan tahta daripada Daud. Dia udah benar-benar mau mengkudeta Daud, saudara, karena itu bapaknya sendiri. Dan Tuhan pelihara Daud. Tuhan lindungi Daud secara luar biasa. Tuhan lindungi Daud secara luar biasa. Dan dia dipelihara. Dan dia akhirnya dia bisa melihat, menyerahkan apa, saudara, tahtanya kepada anaknya Salomo. Dan dia malah menyuruh kepada seluruh umat Israel, ini raja yang baru, hormati dia. Dia menjadi contoh menghormati raja, yaitu anaknya sendiri. Dia tidak menjadi dalam tanda kutip post power syndrome, saudara. Saudara, kalau ada orang yang udah terbiasa berkuasa lama, itu pasti
nggak bisa saudara untuk menghormati orang yang pemimpin selanjutnya, karena udah post power syndrome. Tapi Daud enggak, malah Daud mengajak, ayo kita sembah, kita harus hormati dia, inilah raja yang akan menggantikan saya, kalian harus hormati dia. Dan dia malah mengajari untuk menghormati pemimpin yang baru. Biasanya kalau pemimpin yang lama sudah selesai masa jabatannya, mulai deh dia cerita-cerita yang jelek-jelek gitu ya saudara, supaya pemimpin yang baru ini nggak disukai atau program-programnya nggak baik gitu. Dan kita belajar dari Daud nggak power syndrome, nggak merasa kekuasaannya itu hilang dan akhirnya dia jadi kepribadiannya jadi goyah. Tapi justru dia memberikan teladan luar biasa. Saat kita memperhatikan orang lemah, kita pun akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Walaupun kita nanti tidak memangku jabatan itu lagi, kita akan bisa menghormati orang-orang yang akhirnya dipilih Tuhan untuk next generation, generasi selanjutnya. Dan kita akan belajar daripada Daud. Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dunia ini, mari kita mengasihi orang-orang yang Yesus kasihi, orang-orang yang dalam tanda kutip orang-orang lemah. Mereka sebenarnya membutuhkan pertolongan daripada kita. Dia membutuhkan Tuhan. Mungkin dia banyak orang yang belum terima Tuhan, mungkin belum banyak orang yang menerima kasih Tuhan. Mari kita ambil bagian dalam gerakan kasih ini, dan kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Bumi penuh dengan kemuliaan, kasih melanda kota kita, kasih melanda negeri kita saat kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu mengasihi orang-orang yang Yesus kasihi. Puji Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini, memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala. Tentunya sangat memberkati saya dan memberkati kita semua sebagai umat-umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kita mengasihi orang-orang yang lemah. Kita mengasihi orang-orang yang lemah, ya mungkin di sekitaran kita, dimanapun kita berada. Jadi mari kehidupan kita memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Nah, puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, dan kita akan berdoa kepada Tuhan pada saat ini, sekaligus juga tentunya kita akan menutup akan ibadah bahkan firman Tuhan ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang mengajar, yang mendidik bagi kami sebagai gereja Tuhan, jemaat Tuhan, membawa hidup kami untuk memiliki kasih, kepada sesama, kasih terhadap satu dengan yang lain, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa biarlah firman Tuhan yang telah kami terima, yang telah kami dengar, kami lakukan, kami laksanakan, kami jalankan di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melakukan firman Tuhan, kami imani sesuai dengan khususnya Ibu Gembala yang telah menyampaikan, Tuhan memberikan semangat dalam hidup mereka. Ketika mereka tidak ada damai sejahtera, kami percaya Tuhan menganugerahkan damai sejahtera, bahkan sukacita bagi jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam tugas-tugas mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berhasilkan, Tuhan berkati baik ekonomi, kebutuhan hidup, keuangan jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong terus jemaat Tuhan
untuk terus mengandalkan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan, sehingga kasih Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir bagi jemaat Tuhan, bahkan umat-umat Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, berkati dalam pendidikan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di bangku sekolah. Tuhan berkati mereka, prestasi yang terbaik Tuhan beri, bahkan juga Tuhan anugerahkan masa depan, Tuhan berikan masa depan yang baik, yang indah, dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan lindungi jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada, mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, berkati juga khususnya bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami imani Tuhan terus memberikan keamanan, memberikan kedamaian. Tuhan tolong apabila ada oknum-oknum yang coba memecah belah persatuan dan kesatuan di bangsa ini, Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Mereka mau bertobat dan mereka mau hidup dalam kebenaran dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin, Tuhan berkati pemerintah-pemerintah di bangsa kami Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan berkati gubernur, wakil gubernur. Tuhan berkati bupati, wakil bupati. Tuhan berkati lurah, Tuhan berkati camat, Tuhan berkati kepala desa, Tuhan berkati RT RW. Di dalam nama Yesus, kami percaya hikmat Tuhan, kekuatan Allah, kemampuan daripada Allah selalu menyertai bagi mereka. Di dalam mereka mengambil keputusan, di dalam mereka mengambil kebijakan-kebijakan, semua dalam pimpinan, semua dalam tuntunan kekuatan kuasa Tuhan. Sehingga lewat pemimpin, lewat pemerintah-pemerintah kami, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa pada saat ini, Tuhan berkati TNI Polri yang menjaga keamanan, menjaga kedamaian di bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan lindungi mereka, Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari bahaya, Tuhan jauhkan dari sakit penyakit. Mereka selalu aman dalam perlindungan Tuhan, dalam mereka juga menjalankan tugas menjaga keamanan di bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati juga para dokter, para medis dalam memberantas COVID-19 ini. Bahkan mereka juga dalam merawat yang sakit, baik di rumah sakit, sakit apapun Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati juga yang sakit di rumah sakit, di rumah, apapun bentuk sakit penyakit yang dialami oleh umat-umatmu. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang menjamah, yang memulihkan, yang menyembuhkan secara sempurna. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami taruh kehidupan kami seluruhnya dalam tangan kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sekeluarga, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, kasih Tuhan selalu melimpah bagi kami semua. Kami berdoa khususnya Kalimantan Utara. Kami mohon Tuhan berkati Kalimantan Utara ini. Kasih Kristus melimpah, keamanan, kedamaian, kesejahteraan Tuhan berikan bagi kami di Kalimantan Utara. Anak-anak Tuhan hidup memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa khususnya desa yang kami tinggal, desa Antutan ini Tuhan berkati. Tuhan terus memberikan juga keamanan, kedamaian. Kami mohon ini doa, ini harapan kami. Tuhan jauhkan bagi kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Kalaupun ada yang sakit saat ini, kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Karena Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan terus memberikan kedamaian. Kami berdoa, kami taruh desa Antutan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan pada saat ini. Kami percaya anak-anak Tuhan terus hidup di dalam memuliakan nama daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami taruh kehidupan kami seluruhnya, seenterunya dalam tangan Tuhan. Mulai detik ini dan seterusnya, kami percaya
Tuhan tidak pernah biarkan kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus nyata dan mengalir bagi kami sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, dan di mana saja berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup ibadah doa pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya terus mendorong, mari jemaat Tuhan Gereja Tuhan, kita terus semangat mencari Tuhan di hari-hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.